Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bapak Zain Firdaus Arizal dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat dalam mengikuti pelajaran. Kali ini kita tetap dalam sistem daring. Jadi apa yang saya sampaikan nanti sebagai bekal kalian untuk memahami informasi atau materi pembelajaran bahasa Indonesia. Di pertemuan kali ini kita akan membahas teks eksposisi dan kita awali dengan pengertiannya, yaitu teks yang berisi uraian untuk memberitahukan. Memberitahukan ini juga dapat diartikan memaparkan, menjelaskan, menguraikan, menerangkan sesuatu kepada pembaca. Ciri-cirinya, teks eksposisi harus dijelaskan secara objektif, tidak boleh mengandung unsur emosional. Gaya penulisannya juga harus informatif, dan yang terpenting harus memuat fakta. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur teks eksposisi. Teks eksposisi dibentuk oleh dua unsur utama, yakni gagasan dan fakta. Gagasan disebut juga pendapat. Gagasan adalah pendapat yang dikemukakan, isinya berupa pernyataan yang mungkin dapat berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan. Sementara itu, fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan informasi tersebut lebih meyakinkan khalayak atau pembaca. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis teks eksposisi. Ada 6 jenis teks eksposisi dan akan Bapak jelaskan 2 di antara 6 itu. Dan sisanya silahkan kalian baca di materi yang sudah saya bagikan. Yang pertama, eksposisi identifikasi merupakan sebuah metode penulisan teks yang menyebutkan ciri-ciri atau unsur pengenal suatu objek. Sudah Bapak contohkan dalam teks yang ada di slide yang membahas tentang pencemaran air atau ciri-ciri air yang tercemar seperti apa. Jadi di teks tersebut membahas bahwa air yang tercemar itu ditandai dengan warna yang keruh. Ini disebabkan jumlah partikel mikroba yang ada di dalamnya. Kemudian rasa air yang sudah berubah. Kemudian mengeluarkan aroma tertentu dan biasanya mengandung logam seperti arsenik, kromium, dan atau timbal. Kemudian jenis teks eksposisi yang kedua yaitu eksposisi perbandingan atau pertentangan. Ini merupakan tipe analisis dengan menggunakan teknik pengembangan paragraf atau dari paragraf itu sendiri. Jadi teks perbandingan ini membandingkan dua hal yang nantinya dua hal tersebut didukung oleh fakta-fakta. Di slide sudah Bapak sajikan sebuah teks yang membahas tentang pencemaran udara atau asap yang berada di perkotaan dan di daerah luar perkotaan. Di situ dijelaskan bahwa penyebab kabut asap yang ada di perkotaan dikarenakan oleh kendaraan bermotor dan kegiatan industri, sedangkan bencana kabut atau kabut asap di daerah semisal Sumatera atau Kalimantan umumnya disebabkan oleh pembakaran lahan. Di sini juga dijelaskan gas-gas yang terlibat dalam proses kabut asap atau pencemaran udara ini, di antaranya CO2, CO, NO2, dan lain sebagainya. Materi selanjutnya yaitu menentukan informasi dalam teks eksposisi. Ada 3 hal atau 3 kegiatan yang dapat kalian lakukan, diantaranya menentukan isi teks. Ini dapat kalian lakukan dengan cara membacanya
secara berulang-ulang. Kemudian kalian juga dapat meringkas teks tersebut. Jadi mencermati gagasan pokoknya, meringkas bacaannya secara urut dan runtut tanpa menghilangkan gagasan pokok yang ada di dalam teks tersebut. Dan pada akhirnya kalian dapat melakukan kegiatan yaitu menyimpulkan isi teks dengan cara membaca, mendengarkan teks eksposisi dengan seksama, kemudian mencatat isi pokok teks tersebut. Isi pokok teks merupakan gagasan pokok teks, biasanya berada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kemudian merangkai isi teks tersebut menjadi sebuah simpulan yang utuh. Jadi perbedaan simpulan dan ringkasan, yaitu kalau ringkasan berupa memampatkan atau menyedikitkan bacaan di dalam teks tersebut, jadi memotong beberapa kalimat tanpa menghilangkan gagasan utamanya. Tetapi kalau kesimpulan ini merangkaikan gagasan pokok itu, dan kalimat yang ditulis tidak harus sama dengan tulisan aslinya. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terbagi atas 3 hal. Yang pertama tesis. Tesis yaitu berupa pengenalan isu, masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Kemudian argumentasi atau rangkaian argumen, yaitu berupa sejumlah pendapat atau argumen sebagai penjelas atau sebagai hal untuk menjelaskan tesis yang diungkapkan sebelumnya. Kemudian pada bagian rangkaian argumen ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumen penulis. Fakta dapat berupa bukti-bukti atau statement-statement dari ahli atau sumber yang dipercaya. Yang ketiga, bagian struktur teks eksposisi yaitu penegasan ulang sebagai perumusan kembali secara singkat. Bagian ini sering juga disebut penutup atau kesimpulan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi yang akan Bapak bahas ada 3 hal, yaitu adjektiva, konjungsi, pronomina. Tetapi kalian nanti dapat mendalami kebahasaan yang lain yang sudah ada di dalam materi yang saya bagikan. Tetapi yang utama yang perlu saya jelaskan yaitu 3 hal ini. Adjektiva atau kata sifat adalah sebuah kata yang menerangkan nomina. Nomina itu kata benda dan secara umum dapat bergabung dengan kata lebih dan sangat. Banyak adjektiva dipakai dalam teks eksposisi. Makna dari kata adjektiva dapat diketahui dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di dalam slide sudah Bapak sajikan contoh adjektiva yang terdapat pada teks di slide ini. Yang pertama, tinggi, dapat diartikan jauh jaraknya dari posisi sebelah bawah. Banyak, dapat diartikan besar jumlahnya. Luas, rusak, penting, bersih. Bersih diartikan bebas dari kotoran, tidak tercemar. Lestari, tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah-ubah. Kemudian yang Bapak bahas selanjutnya yaitu tentang konjungsi. Yang perlu kalian ingat bahwa konjungsi itu ada 2 macam, konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat yaitu konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat. Konjungsi antar kalimat terletak di awal kalimat. Konjungsi tersebut diakhiri dengan tanda koma untuk memisahkan dengan kalimat yang menyertai. Contohnya yaitu konjungsi antar kalimat yang menerangkan pertentangan seperti akan tetapi, namun, biarpun, dan lain-lain.
konjungsi antar kalimat yang menerangkan waktu, contohnya, kemudian, sesudah itu, setelah itu, sebelum itu, dan lain-lain. Konjungsi antar kalimat tidak boleh atau tidak bisa dipakai di dalam sebuah kalimat atau di dalam kalimat. Jadi ini menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain, tidak menghubungkan anak kalimat. Sedangkan konjungsi yang menghubungkan anak kalimat atau klausa satu dengan klausa yang lain disebut sebagai konjungsi intrakalimat atau konjungsi subordinatif. Nah, konjungsi ini berkedudukan sebagai penghubung antara induk kalimat dengan anak kalimat. Contohnya, konjungsi intrakalimat atau konjungsi yang berada di dalam kalimat yaitu konjungsi subordinatif waktu. Contohnya sejak, semenjak, sedari, sewaktu, ketika, tatkala, dan lain sebagainya. Konjungsi-konjungsi ini yang perlu kalian perhatikan tidak boleh mengawali kalimat atau mengawali sebuah paragraf. Konjungsi ini hanya dipakai di dalam atau di tengah-tengah sebuah kalimat. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yaitu pronomina. Pronomina ada 3 hal dan nanti bisa kalian perdalam lagi dengan membaca materi yang sudah saya berikan. Pronomina persona. Pronomina persona yang menunjuk orang pertama, saya, daku, ku. Kemudian pronomina persona yang menunjuk orang kedua seperti kamu, engkau, anda, dan lain sebagainya. Pronomina penunjuk orang ketiga seperti halnya ia, dia, beliau, mereka. Nah, anak-anak, inilah yang dapat Bapak sampaikan di video ini. Apabila kalian ingin mendalaminya atau kurang jelas, bisa langsung bertanya kepada saya melalui pesan atau WhatsApp, atau kalian bisa mendalami materi ini dengan membaca PDF atau materi yang sudah saya bagikan kepada kalian. Untuk kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.